Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Putri Yulia. Kali ini aku akan ngebahas tentang praktikum statistika dengan SPSS. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Diadakan penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar X1 dan kecerdasan emosional X2 terhadap prestasi belajar matematika Y. Diperoleh data sampel sebagai berikut. Yang pertama, tentukan persamaan regresi ganda dari variabel di atas. Tentukan korelasi antara variabel. Yang ketiga, tentukan koefisien determinasi, uji F, uji T, uji normalitas, dan adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing variabel. Langsung saja kita selesaikan tentang regresi. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS dan pilih variabel view di bagian bawah. Isikan di kolom name X1 di baris pertama dengan desimal bernilai 2, X2 di baris kedua dengan desimal bernilai 2, dan Y di baris ketiga dengan desimal bernilai 2. Langkah yang kedua, pilih data view dan masukkan nilai kebiasaan belajar, kecerdasan emosional, dan prestasi sebagai berikut. Langkah yang ketiga, lakukan analisis dengan menggunakan menu Analyze, lanjut klik Regression, dan klik Linear. Langkah yang keempat, masukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X1 dan X2 ke dalam kotak independen sehingga akan terlihat seperti berikut. Terakhir, klik OK sehingga muncul hasil analisis sebagai berikut. Maka akan terdapat beberapa tabel yang akan muncul dan kita akan menyimpulkan tabel bagian koefisien. Dan hipotesis untuk penelitian uji koefisien kebiasaan belajar, H0-nya koefisien kebiasaan belajar tidak signifikan dan H1-nya koefisien kebiasaan belajar signifikan. Berikut ketentuan yang tertera dan berdasarkan tabel hasil baris X1 diperoleh nilai T hitung sama dengan 2,123 dan sigmanya 0,055 sehingga nilai sigma 0,055 itu akan lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan demikian koefisien kebiasaan belajar tidak signifikan. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian uji koefisien kecerdasan emosional, H0-nya koefisien kecerdasan emosional tidak signifikan dan H1 koefisien kecerdasan emosional signifikan. Berikut ketentuannya dan berdasarkan hasil tabel hasil baris X2 diperoleh nilai T hitung 1,616 dan sigmanya 0,132 sehingga nilai sigma 0,132 itu lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Dengan demikian H0 diterima. Dan demikian koefisien kecerdasan emosional tidak signifikan. Lanjut di hipotesis penelitian uji konstanta. H0-nya konstanta tidak signifikan dan H1-nya konstanta signifikan. Dan berikut ketentuannya dan berdasarkan tabel hasil baris konstan diperoleh nilai T sama dengan 0,871 dan sigmanya 0,401. Nilai sigma 0,401 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan demikian konstanta signifikan. Nah, kesimpulannya model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom understandized koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi prestasi belajar Y sama dengan 9,721 ditambah 0,437 X kebiasaan belajar X1 ditambah 0,444 X kecerdasan emosional X2 atau Y sama dengan 9,721 dan ditambah 0,437 X1
ditambah 0,444x2. Pembahasan kedua yaitu korelasi. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Analyze, lalu klik Correlation dan klik Bivarit. Langkah yang kedua, masukkan semua variabel ke kotak variables sehingga akan terlihat seperti berikut. Langkah yang ketiga, klik tombol Option, lalu klik Means and Standard Deviation dan Cross Product Deviation and Covariance dan klik Continue. Langkah keempat, klik OK sehingga muncul hasil analisis sebagai berikut. Untuk menyimpulkan data, kita menggunakan tabel correlation. Nah, untuk hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada hubungan atau korelasi antara tiga variabel dan H1-nya ada hubungan atau korelasi antara tiga variabel. Berikut beberapa ketentuannya dan menyimpulkan pada tabel correlation nilai sig to tailored-nya sama dengan 0,00, maka lebih kecil dari setengah alfa yaitu 0,025, maka H0 ditolak. Jadi ada korelasi positif kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar matematika. Semakin tinggi kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional, semakin tinggi juga prestasi belajar matematika. Selanjutnya pembahasan tentang determinasi. Untuk langkah-langkah analisis koefisien determinasi sama saja dengan analisis regresi. Dan kesimpulannya kita mengambil tabel model summary dan kesimpulannya R² sama dengan 0,782 menunjukkan angka koefisien determinasinya atau R2, artinya variansi dalam prestasi belajar matematika dapat dijelaskan oleh kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional sebesar 76,2%, sisanya 23,8% berasal dari variabel lain. Selanjutnya pembahasan uji F. Langkah-langkah analisis uji F sama dengan langkah-langkah analisis regresi. Nah, untuk menyimpulkan uji F kita mengambil tabel ANOVA. Untuk hipotesis penelitiannya, H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika, sedangkan H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika. Berikut ketentuannya dan kesimpulannya yaitu berdasarkan ketentuan di atas diperoleh nilai sigma 0,00 yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya pembahasan uji T. Langkah-langkah analisis uji T sama dengan langkah-langkah analisis regresi. Untuk uji T ini kita mengambil tabel koefisien. Dan di sini terdapat hipotesis penelitiannya yang H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika, dan H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika. Dan berikut beberapa ketentuannya sehingga menyimpulkan berdasarkan ketentuan di atas diperoleh nilai T hitung untuk kecerdasan emosional sama dengan 1,161 dan sigmanya 0,132. Nilai sigma 0,132 lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya pembahasan uji normalitas. Dan langkah yang pertama yaitu pilih menu Analyze dan klik Non-Parametric Test dan Legacy Dialogs. Lalu klik One Sample Key Smirnov Test. Yang kedua, masukkan semua variabel ke kotak tes variabel list sehingga akan terlihat sebagai berikut. Langkah yang ketiga, klik OK sehingga muncul hasil analisis sebagai berikut dan menghasilkan tabel One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Nah, kesimpulannya untuk ketentuannya sebagai berikut, dan kesimpulannya berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai sig
two-tailed. Ketiga variabel kebiasaan belajar, kecerdasan emosional, dan prestasi belajar matematika adalah 0,200 dan lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data sampel terdistribusi normal. Yang terakhir, adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing variabel? Dan jawabannya yaitu iya. Dengan adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing. Hasil ini diambil dari beberapa hasil kesimpulan yang sebelumnya. Lanjut ke soal yang kedua, berikut adalah hasil uji coba instrumen pelatihan dalam bentuk angket. Ujilah validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Pertama, kita akan mencari validitasnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, buka SPSS dan pilih variabel view di bagian bawah kiri. Ketik A1 sampai A dengan A20 pada kolom name untuk pertanyaan kuesioner aspek A. Isikan pada kolom label yaitu pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 20. Langkah yang kedua yaitu klik data view dan masukkan data hasil kuesioner A1 sampai A20. Yang ketiga, klik menu analyze, lalu pilih scale dan klik reliability analysis. Langkah yang keempat, pindahkan seluruh pertanyaan mulai A1 sampai A20 ke kotak hitam melalui tombol tanda panah di antaranya. Langkah yang kelima, klik tombol statistik, kemudian klik item, scale, dan scale if item delete. Langkah yang terakhir, klik continue dan OK sehingga muncul hasil analisis sebagai berikut dan terdapat beberapa tabel. Kesimpulannya, kita mengambil tabel item total statistik yang menentukan nilai R tabel dari pertanyaan yang valid melalui DF, degree of freedom, sama dengan N-2, di mana N merupakan jumlah responden, maka DF sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Tabel R product dikurang momen two-tailed test menunjukkan bahwa pada DF 14 dengan alpha 5% diperoleh R tabel sebesar 0,532. Selanjutnya, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel sebagai berikut dan menyimpulkan bahwa 8 butir soal A3, A4, A6, A10, A12, A16, A18, dan A19 yang memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, maka 8 butir soal tersebut dinyatakan telah valid. Tentang reliabilitas. Untuk langkah-langkahnya, analisis uji reliabilitas sama dengan analisis uji validitas. Dan untuk kesimpulan, kita mengambil tabel reliability statistik. Untuk pengukuran yang reliable akan menunjukkan instrumen yang dapat menghasilkan data yang dipercaya. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Maka berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa Cronbach alpha 0,871 lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti jawaban responden untuk instrumen penelitian ini reliable. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang praktikum statistika dengan SPSS. Sampai jumpa di lain waktu.